Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di channel saya. Nah, sorry banget teman-teman ya, karena saya baru sempat buat video. Jadi sekarang ini sudah jam 7.30 malam ya, tapi masih agak terang sedikit. Tapi cuacanya sudah mulai masuk rada-rada dingin-dingin sedikit. Sebenarnya ini saya baru pulang kerja teman-teman ya. Saya sempetin buat video karena banyak banget teman-teman yang SMS di Facebook, akhirnya jadi spam dan saya belum sempat balas semua gini SMS-nya yang menanyakan beberapa hal tentang keadaan di Polandia. Banyak juga teman-teman yang nanya masalah gaji lagi-lagi ya, tapi saya sudah bahas itu kemarin ya di video sebelumnya, dan di sini saya bakalan bahas sekarang tentang keadaan terupdate ya di Polandia ya per hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman kita PMI yang di PHK dari tempat kerjanya ya, karena ada salah satu dari teman mereka yang katanya kena COVID-19. Untuk versi lebih lengkapnya sih saya nggak tahu teman-teman ya, biar nggak salah penyampaian nanti. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah sebelum kejadian ini, 2 minggu sebelumnya itu sudah ada kejadian di salah satu pabrik yang dimana di sana bukan orang Indonesia ya, tapi orang Bangladesh ya. Di sana ada 12 orang yang jatuh sakit. Sempat saya tanyain sakitnya karena apa. Ternyata usut punya usut, mereka kecapean karena beberapa hari mereka harus kerja pagi ketemu pagi. Almost 24 hour teman-teman. Hampir 24 jam, jadi imunitasnya menurun, akhirnya dia kecapean terus sakit. Jadi waktu itu si pabriknya nyuruh mereka orang Asia ini untuk dirumahkan sementara selama 14 hari. Terus beberapa sebelumnya itu juga ada teman-teman kita PMI juga jatuh sakit, 3 4 orang kalau nggak salah ya waktu itu. Sempat nanya ke saya, Mas, saya gini kondisinya gak enak badan. Saya bilang kalau kamu gak enak badan mendingan jangan kerja. Terus saya sempat teleponin ke agensinya, saya minta tolong supaya dibawa ke klinik ya. Singkat cerita waktu itu agensinya bilang gini ke saya, aduh saya takut kalau mereka bakalan corona, mereka bilang itu. Terus saya bilang sebelum kamu bilang begitu, lebih baik kamu bawa dulu ke klinik orangnya diperiksain. Saya tanyain kan mereka punya asuransi ya. Akhirnya mereka dibawa ke klinik, dan sampai di klinik saya sempat ngobrol sama mas-masnya. Ternyata mereka hanya kecapean. Terus saya bilangin sama agensinya, minta tolong jam kerjanya mereka kalau bisa dikurangi, jangan di post disuruh banyak-banyak bekerja. Terus saya kasih tahu juga sama mas-masnya, Mas, kalau bisa bekerja jangan terlalu dipaksakan, saya bilang begitu. Jadi teman-teman, penting ya, kesehatan itu penting banget. Betul kita perlu uang, tapi jangan sampai uang yang kita cari susah payah nanti kita storin untuk beli obat. Jadi kan make no sense ya kita kerja ya. Jadi kerja semampunya saja, jangan terlalu dipaksakan. Jadi itu teman-teman ya, masalah COVID. Terus masalah airport di Polandia apakah sudah dibuka. Sekali lagi, penerbangan di Polandia sudah dibuka, tetapi untuk domestik. Terus untuk internasional sudah ada, tetapi itu tidak setiap hari ya. Mungkin 1 minggu 1 kali
terus mungkin 1 minggunya nggak ada mungkin, tapi something like that ya. Pokoknya nggak setiap hari lah dia ada ya, jarang-jarang. Terus ada juga yang nanya ke saya masalah bagaimana kalau sudah bekerja di Polandia selama 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tapi mau perpanjang mau 5 tahun seumpama, apakah bisa? Sangat bisa teman-teman ya. Itu tergantung dari kerjanya teman-teman dan agensinya ya, atau bosnya. Seumpama teman-teman kerjanya bagus ya, pasti bosnya akan mempertahankan teman-teman, jadi nggak mau kehilangan lah, let's say seperti itu ya, nggak mau kehilangan anak ini kerjanya bagus, jadi kamu bertahan di sini aja, bisa aja begitu ya. Terus ada juga teman-teman yang nanya, apakah kalau sudah bekerja di Poland kita bisa bawa keluarga dari Indonesia ke Polandia? Sangat bisa ya. Kita tinggal bilang sama majikan kita, bos atau atau agensi, kita bilang kita mau buat invitation untuk keluarga ya, untuk adik, kakak, atau untuk ibu, untuk orang tua. Pokoknya kita mau bawa keluarga lah ke Poland, itu bisa sekali ya. Yang bisa bantu itu biasanya perusahaan ya, agensi sih juga bisa bantu, tetapi kan kalau agensi ya lumayan fee-nya ya. Tapi kalau langsung ke bos itu, ke majikannya langsung, itu biasanya mereka yang urus ya, bisa aja gratis, mungkin begitu ya, kita tinggal beli tiket aja. Terus ada juga yang nanya masalah SIM internasional, apakah SIM internasional bisa dipakai di Polandia? Sangat bisa ya. Kalau teman-teman yang punya SIM internasional di Polandia sangat bisa dipakai. Terus ada juga yang nanya gaji. Tapi gaji di Polandia itu saya sudah bahas ya sebelumnya ya. Sekali lagi, gaji di Polandia itu tergantung jam kerjanya teman-teman ya. Semakin banyak kita kerjanya, maka gaji kita yang kita terima itu semakin besar, karena kita dibayarnya itu per jam ya. Terus saya juga mau kasih tahu teman-teman, sekarang itu di Poland sudah masuk, sebentar karena ada traktor lewat. Oke, saya lanjut ya. Untuk masalah di Poland itu sekarang cuacanya sudah mulai agak dingin ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau pergi ke Poland, yang mau terbang bulan-bulan ini atau bulan depan, yang teman-teman perlu bawa itu jaket-jaket tipis seperti ini ya. Karena cuaca sudah mulai agak-agak dingin. Jam segini itu sudah agak-agak dingin. Kalau di Bali itu seperti di Kintamani ya, lumayan dingin ya. Biasanya sih panas, tapi sekarang udah lumayan dingin. Makanya teman-teman yang mau ke Poland itu, kalau celana pendek nggak usah bawa celana pendek bulan-bulan ini. Bawa sweater, terus celana panjang, celana training itu yang panjang, yang anget. Terus yang perlu teman-teman bawa juga obat-obatan ya, penting banget, seperti tolak angin, terus balsem, terus salon pas, koyo cabe itu loh yang hangat itu. Nah teman-teman bawa yang itu. Terus buat menghemat teman-teman yang mau pergi ke Poland, sekarang kan kita mesti karantina ya 14 hari nih. Kalau baru turun di Poland mesti karantina. Untuk mengirit, lebih baik teman-teman bawa Indomie, 1 koper isinya Indomie atau sambal atau abon begitu. Bisa kok bawa yang itu, yang penting teman-teman tidak bawa di hand carry ya, taruhnya di bagasi begitu. Itu bisa kok bawa Indomie 1 koper itu bisa kok. Daripada teman-teman beli
beli tiket pesawat, tetapi jumlah koper maksimal kopernya itu tidak terpakai, kan mendingan teman-teman manfaatkan ya untuk tempat makanan ya, bawa makanan dari Indonesia. Jadi selama karantina teman-teman sudah punya stok makanan di di tempat karantina begitu ya. Terus apalagi ada juga nanya ke saya, Mas, kalau mau berangkat ke Polandia harus bawa bekal berapa atau uang saku berapa? Kalau masalah itu sih terserah teman-teman ya. Teman-teman mau bawa 2 juta silahkan, 3 juta silahkan, 4 juta silahkan, 5 juta silahkan. Itu tergantung maunya teman-teman seperti kayak gimana ya. Kalau masalah uang saku sih itu urusan pribadi ya. Ini saya share karena ada teman-teman yang nanya ke saya, katanya harus bawa 10 juta, harus ngasih uang atau dimintain uang 10 juta atau gimana sih, saya kurang paham juga. Di sini saya kasih tahu ya, biaya hidup di Poland itu lumayan murah. Kalau teman-teman bawa 5 juta dalam bentuk dolar itu ya, let's say $400 itu 1 bulan itu masih sisa kalau teman-teman irit ya. Tapi kalau teman-teman boros ya, $500 ya kurang. Semua tergantung ke teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman bisa irit ya pasti cukup. Jadi begitu teman-teman, sekali lagi itu yang bisa saya share hari ini, dan mohon maaf banget karena saya baru sempat buat video karena saya sibuk banget dengan kerjaan saya. Jadi saya kerja pagi, pulangnya jam setengah 8, jam 8, jam 9 begitu. Sampai rumah saya mesti main sedikit sama anak saya. Terus ya begitulah namanya berumah tangga itu, keluarga itu yang utama ya. Jadi begitu teman-teman. Sorry, aku lewat. Oke deh, jadi itu dulu yang bisa saya share kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi apa yang saya share ini semua berdasarkan apa yang saya rasakan, terus pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain atau bukan kayak dengar-dengar gitu, bukan ya, tapi saya tanya ke orangnya. Tapi ya begitulah, fakta gitu, real gitu loh, bukan hanya dengar-dengar begitu ya apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi sampai di sini dulu video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.